Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel yang Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, Sam waras. Masalah sehat-sehat ya buat kita semuanya. Kaisam doakan yang lagi sakit semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Amin ya rabbal alamin. Oke, kayak Sam hari ini akan membahas, ini sebenarnya kejadiannya 4 hari yang lalu ya cuy ya, di hari Jumat itu memang ada pria lokal di sini yang melakukan pelecehan. Jadi nyiramin air, nggak tahu airnya ini lagi masih dalam penyelidikan polisi ya cuy ya. Itu entah air apa, tapi airnya itu bentuknya itu pucat katanya, tidak berbau. Disiramkan di bagian kewanitaan perempuan antara umur 16 sampai 32 tahun. Jadi itu si pelakunya ini ngincer coy. Ngincer anak-anak muda ya coy ya, yang umurnya 16 sampai 32. Dan entah apa tujuan dan maksudnya ya. Jadi si laki-laki ini sudah ditangkap di hari Jumat yang lalu yang bikin onar ini ya. Jadi kejadiannya itu di sekitaran Mongkok ya di situ. Kejadiannya. Ini polisi sudah menerima aduan sekitar 16 orangan ya. Jadi 16 orang ini sudah menjadi korban atas pelecehan penyiraman di area kewanitaan di bagian bokong itu cuy. Jadi dibasahin sama si laki-laki ini. Wah, kurang ajar ini ya. Jadi laki-laki itu sengaja menyiramkan cairan tersebut di bagian kewanitaan yang sudah terdetek CCTV. Nggak tahu nih kenapa. Nah, menurut polisi ini laki-laki ini nggak ada cincin peng atau kelainan mental gitu, nggak ada. Jadi lagi diselusuri nih apa sih motifnya nih, entah ini sakit hati sama wanita atau memang agak gila gitu ya. Tapi nggak ada cincin peng katanya cuy, atau mungkin dia ini boring ya, abis ditolak sama wanita mungkin ya kan, jadi melakukan pelecehan seperti ini. Jadi barang buktinya tuh banyak ya. Jadi dari kemeja si perempuan itu celana, otomatis ini menjadi barang bukti yang akan menjerat Mr. Lee ini. Namanya Mr. Lee cuy, umurnya 56 tahun ya. Ini mantan pekerja konstruksi ya. Jadi bangunan kayak gitu, mantan berarti sudah dipecat ini. Dia ini ditangkap di hari Jumat jam 17 lebih ya, jam 5 lebih. Ini dikarenakan mau melakukan aksinya lagi. Dia ini sudah diincar sama polisi ya. Polisi itu gampang banget ya cuy ya. Hongkong itu kecil. Di sekitaran Mongkok dipantau CCTV ya kan. Ini kelihatan nih orang yang mencurigakan. Karena pengakuan dari korban, ini setelah disiram, ini pelakunya tuh pergi aja cuy. Nah, tapi dia tuh tahu ciri-cirinya. Bahkan dia juga berjumpa lagi sama pelaku tersebut. Jadi pura-pura aja tuh cuy. Abis nyiram gitu, pergi, terus ngelewat lagi sama dia itu ya gitu aja. Jadi bisa digambarkan oleh korban-korban ini, sehingga membuat polisi ini dengan mudah nih mendeteksi oh ini orangnya ya kan. Di hari Jumat jam 5 ini polisi sudah mengawasi orang ini untuk melakukan aksinya. Ternyata melakukan aksinya juga. Ini nggak takut ini ya, sengaja mungkin mungkin dia pengen makan gratis di dalam sel prodeo maybe. Mungkin ya kan, atau mungkin banyak utang juga ya mungkin ya kan. Akhirnya si pelaku ini menumpahkan air dari botol stainless yang kecil ya. Dia menumpahkan di tangannya, dia gosok-gosok dulu itu caranya. Terus dari botol itu dia mendekati si korban ini dari belakang. Mendekati korban dari belakang, ternyata dia langsung menyemprotkan itu menumpahkan air di celana yang terang cuy. Jadi targetnya itu perempuan yang pakai celananya terang. Waduh Kaisam, saya kalau misalkan libur pakainya yang terang-terang. Awas tuh, hati-hati. Ditumpahin, terus dia nyelonong aja pergi. Wah, di depan udah ada polisi tuh. Langsung ditangkap. 56 tahun, dia masih muda lah ya. Gitu cuy. Jadi menelusuri aksinya. Nah, ini tuh menjadi viral ya videonya, dikarenakan banyak laporan sampai 16 loh korbannya yang sudah dilecehkan ya cuy ya, ditumpahin air di celananya. Jadi kan basah ya cuy ya, bagian belakangnya itu udah basah, warnanya itu putih tapi nggak bau itu cairan. Kira-kira apa ya? Air putih.
Ya kalau air putih, kenapa dia warnanya pucat gitu, kayak kayak air itu loh cuy, kayak air Pocari Sweat. Jangan-jangan air Pocari Sweat kayak sama. Ya itu lagi diselidiki, maksud dan tujuannya apa itu masih dalam investigasi ya. Tapi ini tuduhannya ini penangkapan atas tindakan tidak bermoral katanya cuy. Kata polisi Hongkongnya seperti itu. Jadi kemarin itu yang heboh itu sengaja ya dilakukan itu, ya mungkin nggak tahu apa tujuannya, atau mungkin cari sensasi, atau mungkin cari makan gratis di sel Prodeo, atau dia sudah bosan hidup di Hongkong ya kan, dia pengen menikmati suasana baru atau menghindari hutang-hutang yang lain. Ternyata ini yang melakukan, ternyata dia juga terlibat dalam 13 kasus. Yang nggak tahu nih kasus yang sama atau memang ada kasus-kasus sebelumnya. Ya kan, karena kalau misalkan di polisi Hongkong kan, kalau misalkan kita sudah terdeteksi ya cuy ya, itu keluar semua tuh report dari orang. Nah buat kalian nih, kalau misalkan ditipu-tipu sama orang nih atas penjualan atau apapun ya, transaksi yang tidak ada ujungnya, kalian bisa melakukan report ke polisi. Jadi sebanyak-banyaknya report itu, ya itu menjadikan dia itu terlibat dalam case ya. Apalagi pekerja migran, wis mentok di imigrasinya. Karena untuk syarat ganti majikan atau cari majikan baru itu tidak boleh terlibat dalam criminal case ya. Makanya dari itu hati-hati deh buat kalian. Udah cuy, gitu aja. Ada-ada aja orang tuh ya nyemprotin air, kurang kerjaan banget ya. Kadang aneh sama orang-orang yang itu tuh. Kenapa sih Kak Isam? Faktornya ya itu karena dia ini apa namanya, Hongkong itu kan dilatih kerja ya cuy ya. Cari duit, beli ini semua mahal, bayar ini mahal, ya kan? Dia kerja pun dia harus bayar pajak ke Hongkong. Jadi mungkin itu yang membuat dia ini dendam atau teror, ya teror misteriusnya seperti ini. Aduh, atau mungkin dia punya background bercerai dari istrinya, ya kan? Kan banyak juga angka perceraian setelah COVID ini. Ya intinya lagi diselidiki ya cuy. Nah untuk itu nih warningnya, hati-hati ya buat kalian yang mungkin dilecehkan di jalan ya, atau mungkin kita nih sebagai domestic helper nih ya, yang mungkin saat libur itu dandannya cantik ya, saat kalian nih diliatin terus sama laki-laki, itu pun bentuk pelecehan juga bisa ya. Terus apalagi disiram kayak gini, jangan diam, jangan speak up, jangan memaafkan aja gitu ya kan. Pelaku pelecehan nih harus dilaporkan ya. Jangan kita hanya domestic helper gitu kan. Kalau misalkan orang nih, buat kalian nih yang mungkin dikejar-kejar ya sama orang warga asing di sini, ada biasanya anak baru tuh jadi inceran ya kan. Udah anak baru itu kan dikintilin dari belakang gitu kan. Bagi nomor handphone dong, ayo kita makan dong, maksa mereka itu biasanya sama anak baru ya kan. Dikiranya kita ini di sini mau cari pentol apa ya, tuh kan pentol lagi kayak Sam. Iya, hati-hati nih buat anak baru, jangan jalan sendirian karena kalian itu target incaran para buaya kadal kayak gini. yang mungkin udah pernah mengalami ya. Kalian mengalami nggak dikintilin sama pria asing gitu, sampai naik MTR diikuti, naik kemana diikuti, ya wis gitu. Ada cuy, banyak ya. Untuk mengantisipasinya gimana? Langsung berdiri tegap, lecome ya, kamu ngapain ikutin saya gitu. Kalau misalkan kamu masih ikutin saya poking kamu, udah gitu aja ya. Kalau misalkan dia maksa-maksa, ikut dong, kenalan dong, minta nomor handphonenya dong, lapor aja polisi, ini saya merasa terganggu gitu ya kan. Kalau nggak bisa ngomong, pakai Google Translate. Oke? Jangan mau dikadalin sama buaya kadal seperti ini. Kalau misalkan kalian dilecehkan, jangan lupa lapor, karena kamu itu dilindungi sebagai wanita. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pernah nggak sih kalian dilecehkan sama warga asing ya di sini? Kalau ada boleh ngomong ya, apa sih yang kalian lakukan. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.